lah pokoknya semuanya kayak gitu. Dan tadi misalnya tadi mau ngomongin tentang hygiene sikat gigi ya gitu. Ternyata awal sikat gigi itu harusnya diperkenalkan pada saat dia bahkan belum punya gigi dan belum makan. Jadi harus pas gigi ada banyak semut gitu kan, cacing juga ada gitu. Jadi dia bersama-sama lah di situ ya. Udah makanya biopori itu juga sangat ibu rumah tangga yang apa ya namanya, yang newbie gitu boleh banget dicoba karena di sini lucunya setelah aku bikin biopori, terus Pak RT aku bikin tempat kompos. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi nih. Oke. Selamat pagi nih. Selamat pagi, selamat sore atau selamat malam Oke. nih buat siapapun yang lagi nonton. Iya. Sebelumnya kayaknya aku harus perkenalkan diri aku dulu ya. Iya. Halo semuanya, aku Mulia Elmi Ramadhani dari mahasiswa Teknik dan Manajemen Lingkungan, Sekolah Vokasi IPB semester kelima. Iya. Udah sekali. Udah sekali. Kebetulan akhir-akhir ini lagi magang di CTSS dan bakal mewawancarai kakak yang cantik ini nih teman-teman hari ini. Ya ampun. Oke, kayaknya seperti isyarat ya kak. Iya. Oh seperti perkataan gitu. Tak Iya. kenal maka tak sayang Oke, gitu. siap. Jadi kita kenalan dulu nih sama kakaknya boleh deh. Oke. Aku Vira, Airana Nafira. Apa? Mungkin sekarang kesibukannya apa atau latar belakang Sibukannya. pendidikannya juga boleh. Oke, aku dulu lulus S1, jadi ketahuan. Lulus S1 aku 2017, lulus S2 aku 2021. Setelah itu gap year bekerja. Kalau 9 to 5-nya udah gap year dari 2018. Tapi within the year itu aku freelance juga dari rumah sama jadi ibu rumah tangga. Jadi mengurus bukan toddler lagi ya, udah anak mau 5 tahun lah. Oke. Jadi lagi bukan toddler lagi ya Udah bukan bahasanya? toddler lagi, udah mau gede, udah mau kelas udah mau umur 5 tahun. Oke. Tapi by the way aku mau tahu deh kak, ada singkatan yang namanya balita. Apakah balita itu artinya bayi 5 tahun atau bukan ya kak? Bawah umur 5 tahun ya Oh, setahu aku. maksudnya bawah umur Jadi 5 iya, jadi benar-benar tapi ada batita juga. Jadi ada bayi bawah umur 3 tahun tuh 0 sampai 3. Nah, setelah itu ada balita gitu kelima. Kalau nggak salah ya ibu-ibu, mohon maaf nih. Gitu sih. Oke, berarti sekarang udah jadi ibu dari anak gitu ya. betul. Ibu dari anak kakak. Oke, berarti banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang udah kakak punya dan pasti bakal kakak terapin ke anak kakak gitu ya. Iya benar-benar. Oke, sesimpel. Berat banget ya kayaknya ini obrolannya. Oke, sesimpel kakak ngajarin gimana sih cara untuk nerapin personal hygiene kayak gitu ya. Teman-teman, kebetulan hari ini kita bakal bahas tentang personal hygiene. Gimana sih dari ibu-ibu gen milenial ya, Betul. untuk anak Sigma ya, udah masuk ke Sigma ya, gen Sigma Apa itu? atau gen Alpha ya? Alpha. Sigma tuh. Aku taunya Alpha sih. Sigma tuh kayak equation ya, kayak iya kan? Oke, nah tapi kira-kira Kak Safira tahu nggak nih tentang apa itu personal hygiene atau gimana sih? Apa Ini aja diuji ya, dalamnya? ini ujian bukan? Sebenarnya personal hygiene itu kan gak cuma buat anak ya, buat kita juga gitu. Tapi aku sangat menyadari sih, ternyata kebiasaan-kebiasaan aku itu ditiru kan sama anak kecil, sama anak aku gitu. Jadi perihal seperti mencuci tangan gitu, terus bahkan toilet training itu kan awal mula dari segala hal ya gitu. Apalagi umur 5 tahun itu dia sekarang sudah harus berusaha untuk belajar ke kamar mandi gitu kan. Karena nanti kalau udah SD saya nggak ada di tempat nih untuk bantuin dia gitu. Jadi itu udah harus dari awal banget dirunut gitu. Nah sebenarnya secara fitrah nih, kalau ngomongin fitrah tuh berat banget ya. Tapi anak kecil itu selayaknya manusia, anak-anak biasa itu dia sudah tahu sih. Misalnya kalaupun bukan dianya yang paham, nanti ada reaksi tubuhnya juga. Misalnya kalau anak aku tuh dulu susah banget diajak cuci tangan, terus tiba-tiba dia cacingan. Dan itu kayaknya nightmare banget deh. Soalnya dia bener-bener teriak-teriak kayak gatel gitu. Nah dari situ aku bilang itu tuh berawal dari kalau kelana cuci tangannya nggak bersih atau habis main tanah. Kalau apalagi kalau sekarang kan anak-anak tuh sensory play kayak gitu kan, udah ayo kita back to earth gitu. Terus udah gitu udah pasti pegang segala macam, udah pasti pegang tanah, nggak usah pegang tanah, dia
semuanya aja dia pegang lah itu sensori banget gitu. Jadi dari pagar orang, kucing apa segala macam. Nah setelah itu ya itu harus dibiasakan untuk cuci tangan, dan cuci tangan itu kunci dari kalau dia mau makan kan semua masuk ya dalam tubuh gitu. Jadi itu sangat penting seperti itu. Oke, kalau cuci tangan kan merupakan salah satu personal hygiene yang basic banget Betul, ya, karena betul. Kita apa-apa menggunakan tangan kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi nggak nih kira-kira yang kakak terapin atau udah mulai kakak ajarin sedikit-sedikit ke anak kakak mengenai kebersihan diri yang harus mulai anak kakak terapin, misalnya kebiasaan menggosok gigi atau kebiasaan mungkin yang lainnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau menggosok gigi itu juga tricky itu. Jadi sebenarnya aku tuh waktu itu kurang pengalaman dan kurang ilmu dan agak hektik karena pada saat setelah punya anak, ternyata punya anak itu berat sekali teman-teman. Ini teman-teman Gen Z jangan sampai tapi jadi trauma atau gimana ya. Tapi memang percayalah padaku, aku udah S2 tapi nihil banget kalau misalnya kita tuh udah ngurus anak tuh itu bener-bener dari start dari nol gitu. Karena semua ilmu kita tuh kadang-kadang jadi apa ya, kayak nggak sesuai dengan tidak teori yang kita sesuai, tahu iya, kayak gitu. diuji lah pokoknya semuanya kayak gitu. Dan tadi misalnya tadi mau ngomongin tentang hygiene sikat gigi ya gitu, ternyata awal sikat gigi itu harusnya diperkenalkan pada saat dia bahkan belum punya gigi dan belum makan. Jadi harus pas bayi banget, dan itu tuh harusnya pakai kasa, dan aku kurang telaten waktu itu karena anak aku dulu tempernya lumayan luar biasa ya. Jadi kalau misalnya mandi pun dari masih bayi nih umur 2 bulan, sebulan 2 bulan, dari dibukain baju sampai dibukain baju lagi tuh dia nangis. Kan coba kebayangnya stressful banget gitu, dimana lagi kita harus bener-bener yang pelan-pelan menyeka dan sebagainya, apalagi urusan lidah dan gigi. Nah waktu itu harusnya pada saat masih menyusui itu dibersihin pakai kasa, gusi dan lidahnya sampai ke belakang-belakangnya harusnya. Dan anak aku itu dulu nggak kayak gitu. Jadi baru dikenalin ke gosok gigi itu ya pada saat udah ada tumbuh gigi gitu, dan itu prosesnya lama sekali untuk dia beradaptasi memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya yang bukan di makanan gitu. Ini harus jadi nangis dulu pas segala macam gitu. Jadi misalnya kalau sekarang anak kecil, anak bayi, mereka suka masukin sesuatu ke dalam mulut dan itu bukan makanan, tuh sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting bersihin dulu. Jadi dia kebiasa dulu nih, ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan itu nggak apa-apa, tapi nggak boleh ditelan gitu kayak gitu. Jadi itu tricky juga, dan itu harus juga ya itulah, ibu-ibu tuh harus segala bisa sih, harus baca segala macam. Jadi kayak lebih ke arah banyak pengetahuan gitu ya. Betul, dan akhirnya tuh anak aku giginya satu karies karena dia pada saat ASI itu ya itu susah banget untuk menggosok gigiin gitu. Padahal dia nggak makan sweets, maksudnya dibanding teman-temannya atau saudara-saudaranya tuh dia paling aku limit lah sama sugar access tuh. Tapi ya itu ternyata karies itu bisa dari karena ASI gitu, terus udah gitu dia nggak langsung dibersihin kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, karena Kakak udah jadi ibu yang anaknya sebentar lagi mau 5 tahun ya. Iya betul. Tahapan untuk pakai alat pembersih gigi itu kan tadi Kakak bilang pakai kasa, atau aku tuh pernah lihat kayak bentuknya silikon gitu, terus Betul, ada kayak sikat giginya ya. Betul, karet juga gitu. Nah itu juga itu tahapannya gitu. Jadi kasa, hal itu apa namanya ya? Hal itu tuh jadi masukin ke dalam apa jari gitu, dan itu tuh memang sikatnya bukan brush, belum brush. Jadi masih silikon juga. Jadi lembut gitu di itu gitu. Terus udah gitu baru ke sikat gigi. Sikat gigi juga kan bertahap ya. Dari yang kecil banget kayak aduh kecil banget ya sikatnya sampai sekarang udah ya sebagaimana dia giginya banyak gitu. Seperti itu sih. Berarti tapi ngomong aku nggak tahu ya apakah dulu kita seperti itu. Kalau dulu kan ya sikat gigi aja gitu kan. Aku nggak tahu Gen Z beda lagi nih. Kalau anak aku dan anak-anak teman-teman aku itu mereka itu kalau kita bilangnya harus diafirmasi, harus dikasih tahu dulu, diinfoin dulu jauh-jauh hari. Misalnya kayak toilet training aja ya. Kayak nanti kelana even dia belum bisa ngomong. Kita bilang nanti kelana pakai celana ya, sudah tidak pakai klodi lagi, sudah tidak pakai pampers lagi. Itu harus diomongin jauh-jauh hari gitu. Sama kayak Winning juga tuh kalau menyapih juga. Even kita mikir ini tuh kita ngomong sama anak kecil dia ngerti gak sih gitu, tapi tetap aja gitu. Nah nanti tuh dia resonating, nanti akhirnya dia diafirmasi terus-menerus kayak ini nggak apa-apa, it's okay. Ini tuh personal hygiene itu sangat-sangat penting buat kamu, karena kamu kalau misalnya udah sakit ya nggak bisa main kayak gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan itu harus di
diomongin gitu dari jauh-jauh hari sebelum melakukan itu gitu. Jadi misalnya kalau mau sikat gigi, pagi ini sikat gigi ya, itu diomongin gitu, bukan yang kayak sikat gigi gitu udah enggak. Dulu aku kayaknya gitu ya, sikat gigi ya udah sikat gigi aja kan, tapi kalau sekarang tuh kita sikat gigi ya gini-gini supaya enggak ada bakterinya. Pokoknya harus menyenangkan gitu sampai dia masuk ke dalam pikirannya, oh iya ya gitu. Itu memang penting buat aku. Oke. Berarti memang banyak ya yang sudah diterapkan sama Kak Safira ke anaknya. Oke. Kan berarti sekarang anaknya masih di lingkup taman kanak-kanak gitu ya? Iya betul. Berarti kan banyak banget nih permainan-permainan yang mungkin bisa menimbulkan bajunya kotor, Betul, atau misalnya memang permainan yang basicnya emang kotor kayak main Betul, tanah, atau misalnya main simple main tepung atau play-doh juga kan sebenarnya bisa betul, kotor. Nah, betul. gimana sih kakak ini membiasakan anak kakak itu untuk at least mandi 2 kali sehari deh? Iya gitu. Oke, ke situ ya. Aku kira ke nyuci baju loh. Kayak anak aku disuruh nyuci baju. Enggak. Oke. Alhamdulillahnya basically anak aku itu suka main air. Anak kecil tuh bisa dulu, tapi juga penting untuk diingat adalah anak aku dulu juga buat mandi aja tantrum dulu. Waktu kecil banget. Waktu umur 6 bulan berapa ya? Pokoknya masih kecil lah, setahun kurang gitu. Tapi itu akhirnya aku sampai ke psikolog. Gimana nih supaya anak aku kalau mandi nggak tantrum gitu. Terus mereka tuh melihat semuanya kan bermain ya, apapun. Even kalau misalnya dia main kesini, ya ini tempat bermain, apapun gitu. Jadi sehingga jangan kita outputnya tuh memang dia bersih, tapi caranya seperti apa, pendekatan seperti apa. Bahkan kayak dulu ya udah pakai bathtub yang kecil itu yang plastik, semua mainannya masukin, kita mandiin ya mainannya gitu. Ya udah dari situ sampai sekarang juga masih kadang-kadang ibu Kelana mau mandiin boneka yang ini, boleh. Jadi setiap mandi ada boneka yang dimandiin gitu. Yang penting dia mandi deh gitu kan. Outputnya adalah dia bersih gitu. Tapi kalau tergantung juga sih. Kalau kemarin tuh kan aku di Garut ya. Di Garut tuh kan dingin. Dia punya alasan untuk tidak mandi itu karena tidak berkeringat. tapi itu jarang banget, soalnya dia main bentar juga udah keringetan sih. Kalau di Bogor nggak usah dikasih tahu juga dia mandi, soalnya udah keringetan. Kayak udah di AC, terus ibu kenapa AC-nya nggak dinyalain? Ini udah nyala nak 24 jam. Jadi dia udah tahu alarm badannya, dia udah keringetan, pelikat kalau bahasa Jawanya tuh, ya udah dia mandi gitu. Dan dia emang sensitif juga, jadi kalau misalnya kotor ya bentol-bentol apa segala macem kadang-kadang gitu sih. Oke, dari tadi udah dimulai dari sikat giginya udah ya. Terus abis itu udah juga ke arah mandinya. Nah, kira-kira kalau anak kecil itu kan ada kecenderungan untuk suka atau punya baju kesukaan. Bener banget kan. Ini kayak udah punya anak yang ngomongnya. Kok tahu sih Melia? Nah, kira-kira pernah gak sih ada di satu posisi bajunya tuh udah kotor, cuma itu baju kesayangan dia gitu, dan dia kayak, kamu punya adik ya? Kebetulan enggak. Oh enggak, tapi kok tahu punya sih? Tapi maksudnya suka lihat aja kayak gitu. Oke. Karena banyak banget kayak anak-anak kecil karena bajunya kesukaan dia, Betul. jadi dia kayak nangis waktu dilepas karena bajunya betul. udah kotor sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau cara kakak untuk mengatasi itu tuh gimana sih biasanya? Apa dikasih afirmasi juga? Betul. Atau beli juga baju yang mirip atau gimana? Pernah aku beli baju 2 yang gambarnya sama untuk mengantisipasi itu, tapi warnanya beda. Tetap aja. Jadi sebenarnya menurut aku tuh dia kayaknya tahu juga kalau kita beli yang kayak bersama tuh dia tahu yang mana gitu kan, yang dia suka pakai gitu. Tapi ya itulah, dia punya pengalaman juga sih Kelana itu waktu ke acara nikahan kakak aku. Kita tuh udah jadi kakak aku baru nikah setelah aku. Terus karena dia dokter, jadi dia sibuk lah dengan praktek dan sebagainya. Jadi pada saat Kelana itu mau ke acara pernikahan kakak aku, dia itu nggak mau ganti baju. Itu pernikahan, kayak pernikahan kakak aku kan kayak wow luar biasa gitu kan. Iya, dan dress code itu dia tuh, jadi dia pakai juga sih baju sedikit formal gitu, kaos gitu di sore harinya, di hari Kamis misalnya. Nah Jumat paginya tuh dia tetap pakai baju yang sama. Itu baju udah dia pakai buat main di playground, terus dibawa tidur. Besok paginya dia mandi, tapi masih mau pakai yang sama. Baju yang itu. Iya gitu. Terus dia tuh baru sadar pada saat kemarin, kok kenapa ya aku nggak ganti baju? Iya karena dulu Kelana sampai tantrum disuruh ganti baju gitu. Terus aku sampai, tapi aku pikir pada saat dia umur 3 tahun kalau nggak salah, itu it matters a lot gitu buat dia. Jadi itu kan kita ya ampun apa sih urusan baju aja, tapi buat dia itu
her whole world gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, dan itu memang selalu sampai sekarang juga dia punya baju favorit, cuman sekarang diafirmasi bahwa semua baju yang dibeli itu kan semua kayak Lana yang mau, kan kamu yang pilih gitu kan, berarti harusnya semuanya jadi favorit gitu. Kalau misalnya enggak, yaudah kita cuci dulu, nanti kita cuci, habis cuci cepet dikeringin, jadi besok bisa dipakai lagi gitu. Itu juga sih, itu tricky banget ya, bener. Tentang hygiene juga itu juga masuk ya berarti. Bener-bener. Nah, ngomongin tentang baju, itu kan kain ya. Jadi aku tiba-tiba keinget banyak banget cerita-cerita orang atau aku suka dengar ada beberapa orang yang memang dia punya bantal kesayangan dari kecil atau guling kesayangan dari kecil yang memang tuh kalau dicuci itu dia bakal nangis banget. Bener. Even udah gede pun dia bakal tetap agak tantrum ya. Kalau gede tuh tantrum bukan? Perengat-perengut kayak gitu. Kalau misalnya bajunya bantalnya atau guling kesayangannya itu dicuci. Nah, kakak ada nggak sih cara atau misalnya menghindari banget itu bakal terjadi di anak kakak kayak gitu, gimana sih? Kalau Lana tuh mungkin bukan di boneka, di bantal atau guling, tapi lebih ke boneka. Oke. Tapi akhirnya ya udah aku setelah dia udah agak besar, kita bilang kan ya semuanya harus dicuci gitu ya. Jadi ya udah kita mandiin ya bonekanya gitu, kita mandiin bonekanya biar dia bersih, biar dia wangi gitu. Dan dia juga misalnya kalau boneka gitu kan numpuk ya debunya, ya dia peluk juga pasti bersin gitu. Iya. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kalau kita tuh ya ada sebetulnya gentle discipline tuh ya, kalau dia pun nangis karena dia tidak mengerti, ya kita biarkan dia menangis, walaupun kita sambil afirmasi it's okay loh, kita kan nanti habis ini dikeringin kita bisa pakai lagi gitu. Jadi nggak apa-apa sih dia nangis. Kalau aku ya, kalau aku adalah tipe ibu seperti itu, kayak nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa marah, tapi nanti within 2 years kayak kemarin juga dia akhirnya sadar di umur 5 tahun, kok aku nggak ganti baju ya gitu ya kan, kebayang kan kotornya kayak gimana gitu. Itu aja dia umur 5 tahun udah ngerti gitu kan. Jadi menurut aku sebenarnya anak kecil tuh ngerti, cuman memang impuls otaknya aja yang belum nyambung. Jadi ya sudah gitu, diajak ngobrolnya selalu, aku kalau ngajak ngobrol anak aku selalu nyata gitu, nggak yang kayak ditakut-takutin. Kalau bisa science based deh pokoknya. Aku bener-bener ngomong sesuai dengan apa yang seharusnya diomongin gitu, dikenalkan, dan tidak pernah merasa dia anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Oke. Kita bakal lanjut lagi tentang penerapan personal hygiene ke anak-anak kecil yang masih lucu ya, yang masih perlu Lucu dan menggemaskan. lucu dan menggemaskan, dan perlu banyak diajarin sama ibu-ibu yang baik hati ya. Iya, betul baik hati seperti ibu peri ya. Kadang-kadang jadi Cuma Hulk tapi tidak bersayap aja kalau ini ya. iya bener-bener. Oke. Tadi kita udah bahas tentang pentingnya untuk menjaga kebersihan, dimulai dari pakaian juga, dari mandinya juga. Cuma kita belum bahas nih dari segi menjaga kebersihan kuku dan rambut nih, dari personal hygiene-nya. Nah, kalau kakak sendiri ada nggak sih jadwal rutin yang kakak terapkan ke Lana ya, anaknya? Betul. Ke Lana untuk potong kuku atau potong rambut kayak gitu boleh. Kalau potong kuku, karena kita suka nonton Nusa dan Rara dulu, Iya, jadi iya. kita ada di lagunya tuh hari Jumat kan gitu. Tapi kadang-kadang ibunya juga suka lupa. Jadi kalau hari Jumat kayak Lana, terus kan dia udah sekolah ya, jadi Lana tuh udah pasti bilang, ibu kata Miss kuku Lana kok panjang. Oh iya juga ya nah gitu. Jadi kita potong kuku segala macam. Tapi itu juga proses sih pada saat motong kuku itu proses juga tuh dari bayi. Aku pernah nggak sengaja berdarah, terus aku kayak merasa I'm a bad mom gitu, kayak padahal kayak semua ibu-ibu pernah melakukan itu gitu kan, karena waktu masih bayi banget itu kan kecil banget dan nempel banget kukunya gitu kan. Terus sampai dengan sekarang dia udah terbiasa sih kalau potong kuku itu bukan hal. Nah yang lebih menurut aku jadi tantangan adalah dia itu sekarang udah mau coba sendiri. Tapi kan itu aku juga inget-inget, aku tuh kapan ya boleh dan bisa sendiri gitu, karena kalau misalnya dia megang itu aku udah takut ya. Dia sebenarnya excited aja gitu dengan motong kuku gitu. Tapi bahkan sekarang jadi lebih mikir kapan ya dia bisa potong kuku sendiri gitu. Aku bilang, Lana kapan boleh potong kuku sendiri? So aku bilang kalau udah bisa motong kayak motong gambar gitu dengan rapih gitu. Kalau dengan rapi berarti kan dia udah tahu tuh kayak garisnya di sini gitu. Kalau ini kan juga ada garisnya ya gitu. Kayak gitu sih kalau ke kuku ya. Kalau rambut ya tadi. Betul, rambut. Nah ini juga
lucu sih. Jadi rambutnya dia itu susah panjang kayak aku. Oh, sama dong. Karena neneknya keriting gitu. Tapi bapaknya kan lurus, suami aku lurus. Jadi dia kayak kalau mau Wavy. panjang itu dia keriting dulu, nanti dia lurus oke, gitu. oke. Nah, kalau dulu aku di Garut itu nyuci kadang-kadang kalau ibunya sih sebenarnya pengen ke salon. Tapi bukan aku yang nyalon ya, dia gitu. Di salon itu ada playgroundnya, ada Oke, pokoknya bisa bermain lah gitu. Jadi dia happy aja sih, terus suka potong rambut. Emang dia yang malah minta, ayo Bu sebulan sekali kita potong rambut. Tunggu dulu nih aku gitu kan. Ini rambutnya juga belum panjang udah minta potong rambut gitu kan. Gitu sih. Tapi aku juga concern karena dia kan perempuan ya. Terus aku waktu kemarin dia sakit, itu tiba-tiba dia tuh dia nggak garuk-garuk tapi demam tinggi gitu. Terus aku lihat ada Lisa, kamu tahu Lisa nggak sih? Kayak Anaknya Kutu. iya, anaknya Kutu. Oke. Aku kaget karena aku pikir, karena sekolahnya anak aku tuh kayaknya belum ada history ada yang kutuan gitu Iya, kan. oke. Tapi memang belum tidak banyak yang berkerudung. Jadi tergantung termasuk juga anak aku kan terlalu it's too soon lah gitu. Nah, pada saat aku lihat, kok ada Lisa gitu kan. Aku jadi, oh iya kan kita pernah dulu melalui masa-masa itu ya, kutu itu, dan itu bahkan aku kalau baca buku parenting itu bukunya kan dari luar negeri, tapi dia juga bahas tentang perkutuan duniawi itu di anak-anak. Jadi itu common concernnya para orang tua bahwa itu ada kayak disease gitu, jadi penyakit yang akan tersebar di sekolah. Aku pikir cuma di Indonesia doang, gak, itu worldwide, kutu itu worldwide. Jadi kayak ya udah, sampai dia bilang kayak ya udah diliburin dulu. Nah tapi alhamdulillahnya tuh Lana tuh si Lisanya tuh muncul pas dia demam tinggi doang, dia gejala tifus kan. Jadi dia full seminggu, hampir 2 minggu malah nggak masuk. Nah pas dia udah nggak demam, hilang tuh si Lisa itu ya. Alhamdulillah aku bilang tidak ada beneran, karena aku takut kan kayak gitu. Jadi itu juga aku bilang sama Lana, kita harus ini ya beneran harus dicuci. Jadi aku kemarin langsung nanti kita ke salon deh aku bilang gitu. Tapi udah keburu hilang. Tapi dia cuci rambut tuh setiap hari. Karena gatel kalau keringet kan kayak gitu sih. Kayaknya kalau untuk Gen Alpha ya memang pendekatannya itu lebih ke arah banyak bermain, karena aku sekarang suka lihat banget kayak barbershop terus yang buat anak-anak di atas profesi mainan, gitu ya. Iya, profesi atau di atas mainan mobil-mobilan. Betul, ya. itu sebuah distraksi. Terus dikasih screen time pula Iya. kan, kayak wah dia mau diapain aja juga nggak ngeh gitu kan. Jadi dia udah dengerin atau misalnya nonton apa gitu, ya udah dia bisa dipegangin apa segala macam. Tapi kalau untuk anakku sendiri sebenarnya dan beberapa anak perempuan lainnya sih sudah enjoy aja walaupun nggak harus ada screen time gitu. Kayak gitu, karena memang udah enak juga ya dipijetin apa segala macam gitu. Kayak kata ibu aku, kamu tuh ke salon waktu kelas berapa, ini anak kecil ada ke salon. Tapi nggak apa-apa lah Bu, aku bilang gitu, biar bersih aja aku. Oke. Nah tapi kalau ngomongin bersih lagi nih, dari kakak sebagai ibu itu kan pasti merhatiin banget apa yang dimasukkan ke dalam tubuh dari Kelana ya. Nah kalau Kelana ini biasanya lebih ke arah bawa bekal atau memang ada catering di sekolahnya atau gimana nih? Apalagi kakak pasti kan nggak pengen banget anak kakak sakit karena makanan yang dia makan gitu. Betul. Jadi ini sebuah informasi juga ya. Jadi waktu anak aku itu umur 2 tahun kurang, waktu masih ASI, itu dia jarang banget, bahkan aku nggak bisa ngomong, dia tuh jarang banget sakit. Bahkan dia batuk tuh saat lepas ASI. Jadi aku ngerasa ASI tuh luar biasa juga ya, powerful juga gitu kan. Nah itu sangat tergantung sama lingkungan kita hidup sih, dan bersosialisasi. Aku dulu kan ya ikut merantau gitu ya sama suami, dan anak aku kan anak pandemi ya. Anak pandemi, terus berproses lah, ketemu sama banyak orang segala macam. Akhirnya aku kasih sosialisasi pada saat dia di Garut itu ya ikut PAUD-nya lah gitu. Nah kebetulan memang PAUD-nya itu tidak ada restriksi tentang apa makanan yang dibawa, walaupun itu di dalam kompleks. Jadi tidak ada ya tukang jajan ya pagi-pagi apa ya, kayak bubur doang deh, kayak bubur gitu yang ting gitu kan lewat. Tapi selain daripada itu ya mungkin ada warung di sebelahnya gitu. Tapi memang itu sangat bergantung sama lingkungan, cara asuh orang tua gitu. Kebetulan aku waktu itu pertama kali nganterin Lana itu ke sekolah, aku itu sosialisasinya bukan sama orang tua, tapi sama babysitter dan ya pengasuh lah gitu. Yang orang tua tuh sedikit sekali gitu. Nah kalau aku concernnya setelah tahu Lana itu nggak dicipin gitu. Jadi kayak kamu mau nggak, kan sebenarnya baik ya intensinya, kayak ayo kita berteman, lalu kemudian kita sharing makanan gitu. Nah dia kenal sama misalnya susu UHT yang
ada perasanya itu. Nah, aku nggak tahu tuh sampai aku look back. Jadi tiba-tiba dia demam. Padahal dia nggak kenapa-napa sebelum-sebelumnya gitu. Terus nggak ada gejala batuk apa segala macam. Beberapa kali itu terjadi, akhirnya aku cari tahu gitu kan. Dan selalu kan pasti apa yang dimakan, apa yang dipegang, apa gitu segala macam. Nah, udah nih, terus aku lihat kayaknya dia alergi deh sama aditif. Gitu. Dan itu aku kalau mungkin orang bilangnya ya sensitif itu atau alergi itu kan mungkin hanya sesaat atau segala macamnya. Tapi aku merasa bahwa ya nggak apa-apa juga sih kalau itu jadi stigma aku, supaya aku juga lebih concern sama makanannya dia gitu kan. Gitu ya, Betul. Nah, kerasa banget di tahun setelah dilepas ASI. Jadi kayaknya selama di ASI tuh di encounter gitu sama ASI aku kayak oke, ini kayaknya excess deh sugarnya atau segala macam. Nah, setelah aku lihat-lihat oh juga ternyata aduh, makanan dan minuman itu banyak sekali yang ekses banget sugarnya atau misalnya natriumnya kayak gitu-gitu. Aku tuh bukan lulusan itu ya, tapi kakakku kan dokter, justru kita sering ngobrol-ngobrol gitu gimana ya nutrisi yang baik lalala gitu. Dan aku juga bukan tipe ibu yang ngitungin berapa gram dia harus makan gitu. Anak aku alhamdulillah suka makan, jadi nggak pernah GTM. Tapi justru itu tantangannya. Kalau orang-orang GTM tuh kayak, aduh anakku nggak mau makan, kalau aku gimana semuanya mau dimakan. Jadi kita benar-benar harus kayak ini nggak boleh dimakan ya. Tapi ibu kenapa makan? Jadi aku setelah punya Kelana itu way healthier daripada sebelumnya. Karena apa? Dia bilang gini, apa yang ibu makan berarti bisa dimakan sama Kelana. Ya udah kan akhirnya aku stop beli snack kemasan itu nggak pernah ada di rumah, kecuali kalau misalnya ada yang ulang tahun terus ngasih. Itu juga dia udah pasti gini, kalau ke minimarket atau supermarket, ibu ini gulanya berapa gitu. Terus aku bilang kan 15 itu total ya nak gitu kan, 15 itu bukan misalnya Anda minum ini kan susunya ini 15 gram, berarti Anda udah gak boleh makan apa-apa lagi yang manis loh di hari ini ya kalau itu. Terus aku bilang kalau es krim itu sebulan sekali, jadi reward gitu. Nah, ini aja kan dia lagi batuk nih, terus aku bilang kita udah 2 bulan Ina gak makan es krim gitu. Iya Anda juga pengen, iya Anda cepetan sembuh dulu, aku bilang gitu. Jadi aku limit ke akses itu karena memang ya kodrolonya dia sensitif sama gula gitu. Jadi aditif seperti gula terus coloring kayak gitu. Nah terus alhamdulillahnya setelah pindah dari PAUD yang pertama ke sekolah yang kedua, yang sekolah yang kedua ini foundernya adalah magister keperawatan, suami istri, istrinya perawat, ambil diploma Montessori. Dan mereka bikin rules, dan itu juga penting ya, ground rules untuk orang tua di tahun kedua itu adalah semuanya harus real food. Mentok-mentok nggak real food tuh cuman roti. Jadi sisanya tuh yang kemasan, tidak ada yang kemasan ibu-ibu gitu. Yang penting yang pokoknya karena kan misalnya aku cuman menerapkan pada anakku, terus dia lihat teman-temannya, kan nggak bisa kayak gitu, kayak nggak bisa cuman aku doang. Dia akan kenapa yang lain boleh gitu, sampai Kelana bilang Kelana nggak suka Kelana alergi. Terus aku bilang ya ibu juga nggak mau sih Kelana alergi, tapi kalau misalnya itu memang buat kebaikan kenapa enggak gitu. Dan aku suka juga ngobrol tentang misalnya memang dampaknya seperti apa gitu kan. Terus kan kebetulan memang bapaknya kerja di kesehatan, bude Pak D-nya juga, dan banyak lah gitu. Jadi aku suka beneran nontonin, bahkan aku extremely waktu itu bilang sama Kelana kita nonton orang yuk nak di YouTube cuci darah. Karena aku bener-bener kayak aduh aku lost banget nih, ini udah capek banget aku kalau udah lost argument sama anak kecil ini anakku baru 5 tahun tapi kalau berargumen sama dia tuh kayak anak SMP gitu ya. Terus udah gitu kadang-kadang berdua aku ini loh nah beneran kan, itu kenapa bu kakaknya kok kurus banget ya, itu karena itu harus cuci darah. Kenapa harus cuci darah? Ya karena di dalam darahnya itu ada contain sugar apa segala macam. Sampai ada biasanya kalau dari di Instagram yang misalnya dia simplify knowledge tentang misalnya sugar intake gitu-gitu, aku kasih lihat, oh gitu ya bu, jadi kalau misalnya Lana mau makanan manis kita lari dulu 7 keliling. Udah gitu pokoknya gimana caranya deh ini si gula ini terpakai, aku bilang gitu. Sampai kayak gitu-gitu sih aku kalau makanan, karena dia sensitif banget. Biasanya dia makan snack bar gitu, makannya cuma dikit, bahkan nggak dihabisin. Terus dia bisa batuk 3 hari. Aku bilang rugi banget ya, aku bilang gitu. Kita bisa makan hal-hal yang enak loh nah, aku bilang gitu. Tapi gara-gara kamu alergi dan memang tidak terbiasa. Nah setelah aku juga ternyata kalau kamu juga nanti mau mencoba ya, pada saat aku lagi hamil itu kan aku limiting juga sama sugar access, terus pas sugar intake. Nah pas aku sekarang nih, misalnya aku makan donat aja setengah, itu ini aku udah gatel banget. Terus aku ngerasa kayak kenapa lagi, kayak udah berarti nggak bisa gitu. Kayak gitu, jadi nggak jadi burden, jadi malah kayak oh ya udah berarti emang aku udah harus lebih sehat lagi lah kayak gitu. Oke, ngomongin real food nih, aku jadi kepo juga gimana sih ibu-ibu Gen milenial, ibu-ibu milenial yang hidup di masa sekarang gitu yang serba instan ini ya. Yang serba instan ini gimana sih
cara pendekatannya untuk ngasih real food ke anak. ke anaknya supaya tetap kelihatan menarik, apa dibikin bekal yang lucu-lucu yang ada tusukannya Betul, di atasnya betul, atau betul, gimana betul. nih? Kalau Ana dulu sempat seperti itu, dan aku tuh bukan ibu yang sangat telaten ya kayak gitu, tapi itu aku save semua gitu kan. Wah keren banget. Nah ide bekal anak, iya ide bekal sekolah. anak, iya bener sekolah terus kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh dia sampai bilang gini, ibu ribet katanya gitu. Jadi aku udah bikin lucu-lucu, terus malah kayak pas aku kasih cuma 3, kok cuma 3, jadi karena maunya yang biasa aja. Iya biasa aja, alhamdulillah kalau itu. Jadi nggak perlu, apalagi kalau beli cetakannya, udah beli cetakannya, beli tusukannya gitu. Terus ibu nih tusukannya malah susah bu, meletoy gitu. Ya udahlah yang biasa-biasa aja gitu, akhirnya kayak gitu sih. Tapi kalau untuk real food sendiri, pokoknya kalau kita itu juga sebenarnya shifting ya. Karena itu kan juga udah kenal dengan bakso, dia suka banget sama bakso, suka banget sama bakso. Tapi dibanding junk food gitu ya, aku pernah mengenalkan dia dengan ayam crispy sebenarnya, burger gitu. Tapi dia tuh lidahnya ngikut bapaknya. Jadi dia lebih suka makan nasi. Ini ada nasi, kamu kasih nasi sama dia kentang. Ini kentang dia makan sih, tapi bisa nggak habis. Kalau nasi dia habisin gitu. Jadi lebih suka real food. Jadi kan kalau di Indonesia itu sebenarnya semuanya real food ya. Kamu mau real food ke warteg, sebenarnya real food dong, ya kan, maksudnya kayak gitu. Jadi maksudnya itu tuh nggak susah sebenarnya untuk ibu-ibu di Indonesia. Cuman memang dan real food itu bukan yang harusnya hambar apa enggak loh. Kita kan punya banyak sekali. Kenapa kita dijajah Opsi dulu? gitu ya, Kita kan itu karena bumbu-bumbu kita luar biasa kan gitu. Jadi itu sangat sebenarnya gitu kan sangat mudah untuk diterapkan pada anak-anak. Kalau misalnya anak-anak kita terbiasa dengan makan itu, ya dia akan terbiasa gitu. Jadi itulah termasuk kenapa ibu-ibu tuh harus pintar dan harus banyak belajar gitu. Walaupun saya juga nggak pintar, tapi karena anak saya ya itu alergi dan sebagainya, saya jadi mikir kan kayak gitu. Jadi harus banyak belajar ya. Betul bang. Ngomongin personal hygiene untuk anak-anak udah nih. Tapi aku kepo deh ngelihat dari gimana cara kakak untuk ngedidik anaknya. Kakak ini salah satu ibu yang menerapkan budaya atau kebiasaan yang pakai menggunakan bahan-bahan alami nggak sih? Kayak contohnya sabun lerak. Kamu pernah dengar nggak mengenai sabun lerak? Pernah. Oke. Nah, sabun lerak ini basicnya ada buah namanya lerak atau lerak, ya itu tergantung orang siapa yang ngomong. Iya, tergantung dari mana dia. Tergantung dari siapa dia ngomong. Iya. Dan punya kandungan saponin kayak gitu yang bisa dijadikan buat deterjen alami. Nah, Betul. kalau kakak ini sudah pernah dengar dan sudah menerapkan atau gimana nih? Boleh nih diceritain kalau dari pandangan kakak sendiri. Sebenarnya kalau misalnya untuk lerak sendiri itu aku taunya karena aku mulai mencari-cari apa yang bisa dikurangi, ngomongin sampah lagi ya, dari rumah tangga aku itu sampah yang bisa dikurangi gitu. Jadi lerak itu kan organik ya basically, terus udah gitu bisa dikompos gitu karena itu buah. Nah setiap bulannya kan aku pasti beli deterjen ya gitu, terus udah gitu walaupun wangi dan sebagainya ya, tapi ya itu aku mulai merangin bisa apa ya, terus aku lihat-lihat gitu kan, ternyata sekarang pada banyak yang jual lerak gitu kan. Awalnya aku iseng deh beli leraknya gitu, sekilo gitu. Lerak ada kalau di toko online tuh ada lerak tanpa biji dan lerak yang ada bijinya ya kan. Karena kan kalau ada bijinya berarti kan lebih berat ya kayak gitu. Karena harus ngebuka dulu bijinya ya. Betul banget. Terus udah gitu akhirnya aku beli. Ternyata setelah aku beli lerak itu, aku beli 1 kilo ya. Harganya 12.000 apa berapa belas ribu dari Jawa kalau nggak salah. Aku pakai itu setahun lebih. Dan baru habis setelah setahun. Jadi karena kan aku lihat tutorialnya kan, ibu-ibu gen milenial itu sebenarnya suhunya adalah nonton YouTube. Apapun YouTube ya, atau video TikTok ya. Betul. Aku belum punya TikTok sih sampai dengan sekarang. Itu adalah gen milenial yang belum punya TikTok aku. Jadi semuanya tuh ada di YouTube kan. Nah terus si lerak itu datang nih. Aku sebagai ibu-ibu yang, kalau kamu nanti kita sharing social media ya, aku tuh lagi belajar untuk mengurangi last waste itulah gitu. Terus nah akhirnya aku tuh si lerak itu datang padaku dengan semua stigma, wah ibu udah pakai lerak. Pas aku datang tuh dia bau, menurut aku ya, dia baunya tuh ya bau getah buah kan gitu. Dan itu uncommon karena deterjen itu kan biasanya wangi. Gitulah pokoknya wangi dan menyegarkan. Ini tuh ya bener-bener bau lerak yang kayak ya getah aja gitu. Tapi kata teman aku tadi katanya itu biasanya udah kepanasan. Sebenarnya dia tuh nggak harusnya selengket itu. Kalau yang punya aku tuh beberapa kali di toko yang sama tuh dia kayak kurma lengketnya. Iya betul banget kayak kurma. Iya kan, nah itu kadang-kadang baunya kayak madu nggak sih? Iya, nah itu benar madu. Gitu. Nah bau si madu ini kadang-kadang kan nggak common ya, kayak
bahkan suami aku dan ya Kelana juga ini gak wangi bu, akhirnya sekarang tuh aku masih tandem pakai pewangi kalau di rumah ya gitu kan. Terus jadi nggak apa-apa deh kita pelan-pelan gitu, karena misalnya shifting ke sesuatu yang eco-friendly itu sangat pelan-pelan walaupun sudah bertahun-tahun gitu. Dan itu akhirnya tapi ya itu sih apa namanya jadi pengalaman baru dan aku tetap repurchase tetap beli juga gitu karena hemat banget ya nggak, coba sekilo Jadi salah 12.000. satu minimalis lifestyle. Iya betul, sebenarnya kalau ngomongin conscious living, sustainable living sebenarnya intinya masuknya itu adalah dari ekonomi. Pasti kan kita bisa menghemat banyak loh ibu-ibu, ingat itu. Kalau misalnya susah kayak kalau kalian mau ngomongnya SJW gitu kan, buat apa gitu kan, kalau misalnya bisa mengurangi pengeluaran kan itu mungkin lebih masuk akal buat beberapa ibu-ibu, termasuk ibu-ibu milenial yang kayak aku gitu. Bisa dipakai buat beli makanan kan, kalau misalnya kita bisa menghemat gitu rak itu. Terus Kelana ya udah tahu, dan aku kan di rumah kontrakan sebenarnya di Garut itu aku bikin biopori. Aku tahu Sehingga biopori. sehingga setelah klerak itu selesai dipakai ya kita mengompos bareng-bareng. Oke. Berarti yang dimasukin ke biopori, mungkin kita next juga nih Jadi ke biopori banyak produk-produk ramah lingkungan Iya. Oke. Biopori ini kan dia memang untuk membuat pupuk organik ya. Nah, jadi yang dimasukin itu entah bekas perasannya atau bijinya nih Kak? semuanya. Bijinya Oke. boleh. Kalau sebenarnya gini, kalau masukin biji ke biopori itu adalah tempat apa ya? Aku beberapa kali tuh misalnya nih aku membuang kangkung aja, batang kangkung yang ada akarnya ke biopori. Dia tumbuh. Jadi terus misalnya ada biji apa, misalnya cabe aja, dia tumbuh gitu. Jadi dia kadang-kadang, tapi kan sebenarnya biopori itu kan asem banget ya, karena kan segala organik masuk situ. Tapi ada beberapa biji yang mungkin sepertinya ya itu bukan, aku nggak baca apa-apa ya, tapi dia memang terjadi di depan aku kan, dia beneran tumbuh gitu. Jadi kalau biji biasanya suka aku sisihin, terus udah gitu aku taruh di pot. Kalau dia tumbuh ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia dikomposnya jangan di biopori, karena kalau misalnya dia tumbuh di biopori kan susah yang ngaduknya gitu, susah ngambilnya juga gitu. Oke. Berarti kalau ngomongin biopori, kakak itu udah pernah ngepanen pupuknya atau belum nih sejauh ini? Sudah. Dan dipakai ke tanaman-tanaman yang ada di rumah juga. Di sebelah. Jadi aku tuh sebenarnya kalau di Garut itu mencobanya itu bukan di rumah aku ya. Terus di kontrakan aku tuh sebenarnya nggak ada lahannya, tapi di depannya tuh ada lahan kecil gitu. Terus aku izin deh sama Pak RT. Terus kayaknya aku paling kecil juga, ibu-ibu paling kecil di situ. Terus aku bilang, "Pak, saya boleh nggak bikin biopori?" Aku bilang gitu kan. Terus tapi untungnya bapak-bapak ini juga kayaknya well informed gitu ya, dia masih bekerja terus di perusahaan juga yang bagus gitu. Jadi dia bilang mangga aja neng, katanya gitu. Aku bikin biopori dari 1 sampai 5, aku udah punya 5 apa 6 ya, pokoknya gitulah. Nah terus juga ngobrol sama teman-teman yang di sana, harusnya ibu tuh bikinnya ember tanam, ada namanya satu lagi ember tanam. Jadi biopori Jadi dalam skala besar itu diameternya lebih besar gitu. betul gitu. Kalau biopori yang di rumah kakak itu pakai pipa ukuran berapa? Ukuran panjangnya Diameter atau diameternya aku lupa. Pokoknya Kalau dia panjangnya 1 segini meter? lah. Enggak, 40 cm. Oke, 40 cm. Karena kan aku tuh nggak tahu deh, kalau misalnya tergantung juga sama tempat kita ngebornya ya gitu. Soalnya kalau di situ tuh banyak barangkal, terus dia tuh udah mentok bisa sama batu. Jadi ya udah itu kan tergantung sama kondisi tanah yang mau bolongin juga gitu. Dan itu kan dikontrakan ya. Jadi aku kayak nggak mau terlalu takut memberikan dampak gitu terhadap yang lainnya. Nah tapi surprisingly lucunya setelah aku bikin biopori, terus Pak RT aku bikin tempat kompos. Iya, terus aku kayak nggak mau self claiming, saya kayak bapak ngikutin aku ya, tapi kayak enggak bener-bener. Terus tapi aku lucu banget, ada momen di mana aku kan tiap hari tuh, kayak tiap hari kan aku masukin hal-hal ke biopori sama anak aku ya. Terus udah gitu si bapak ini, Pak RT ini yang ngobrol. tadi tempat kakak izin itu. Betul. Pak RT ini ngobrol sama yang lebih senior lagi. Oke. Namanya kakek, dan kakek itu yang selalu ngurusin masjid. Aku tuh denger samar-samar, tapi semoga ini aku mendengarnya nggak karena aku biar apa gimana ya. Aku lagi masukin biopori gitu. Kata Pak RT gini, "Iya Pak, iya kek, kita teh harus," kan Sunda ya, "kita teh harus banyak belajar dari anak-anak," katanya. Anak-anak muda nih kadang-kadang mereka mungkin ya bener nggak sih kalau Gen Z juga ya, nanti aku tanya balik nih. Maksudnya kita tuh kadang-kadang tahu ada misalnya modul gitu, ada instruksi, ada modul, ada gimana cara kerja apa segala macam. Tapi kita tuh kita yaudah cobain dulu aja deh gitu. Kayak dibanding
gimana ya, Daripada berhasil nggak ya takut, gitu, iya. nanti rasio berhasil atau tidaknya tuh, nah kita tuh nggak gitu kalau aku ya gitu, ya udahlah tanam aja dulu mumpung punya izin, dapat izin apa segala macam, gagal atau tidaknya tuh kan selama proses akan diketahui kan kayak gitu. Nah tapi setelah itu ya alhamdulillahnya mungkin bisa menginspirasi Pak RT, jadinya lebih ke komunal lagi kan. Tapi jujur yang baru tergerak itu ya baru Pak RT-nya. Tapi aku udah itu di luar ekspektasi aku sih. Pak RT bikin komposter dan bapak tuh bikin komposternya bilang gini, Neng saya konsul gitu kan, kayak ngomong gini, Neng saya mau bikin komposter buat soalnya kita nyembelih kurban itu di komplek, saya mau kompos kotoran sapi, darah dan segala macamnya. Oh, I see. Terus pohon-pohon yang ada di komplek itu Ada serasanya. daun-daunnya, daun iya serasanya keringnya. dimasukin situ. Aku senang sih, aku bilang gitu. Maksudnya aku kira aku bukan Jadi influencer kayak, ya, tapi iya. maksudnya dia Ibu-ibu bisa berdampak gitu Heeh, ya. ibu-ibu yang sedikit kayak oh ada yang mau gitu kayak gitu. Agak mulai naikin dagu gitu ya. tiap Enggak keluar juga rumah. sih, kayak tetap gini nih. tetap tidak boleh sombong karena itu Atau maksudnya nulis di bajunya pelopor biopori gitu. enggak banget. Terus ya udah sih kayak gitu, tapi menyenangkan sih. Aku ketemu Tapi sama aku pernah dengar juga deh kalau biopori itu kadang-kadang rentan buat jadi sarang nyamuk. Kakak ngerasain itu enggak? sarang segalanya sebenarnya. Jadi kalau nyamuk sih enggak, tapi yang lebih banyak itu adalah tergantung juga ya di mana lingkungannya. Oke, jadi lingkungan kontrakan aku itu sebenarnya gotnya gede-gede dan tikusnya banyak banget. Nah beberapa kali itu aku lihat oh ternyata memang penggunaan biopori ini juga salah satunya adalah karena dia PVC, dia susah banget digigitin sama tikus. Aku udah lihat tuh dia gali tuh di sebelah PVC aku yang si ininya bioporinya, tapi dia nggak bisa reach out ke dalamnya. Jadi udah ada cakaran-cakaran tikus. Aku bilang, ya ampun ini lucu banget sih aku belajar ini. Jadi ada cakaran-cakaran tikus tapi dia nggak bisa ngegigitnya gitu kan, karena kan kuat ya gitu si PVC-nya. Ya udah dia cuma gali-gali doang, mungkin dia bisa ngambil yang keluar-keluar gitu kan, karena biopori kan ada pori-porinya gitu kan, kayak gitu sih itu. Terus apalagi tadi? Kalau nyamuk itu malah enggak. Nah, terus udah gitu kalau menurut aku ya along the way sebenarnya kan semua mikroorganisme itu dia memanfaatkan. Kalau aku dengar podcastnya Budami itu malah bahkan serangga itu tuh bergantian. Kalau misalnya mau mendekomposisi sesuatu, kamu udah denger belum podcastnya Budami? Aku rasa kayak wah keren juga nih, ibu kan ahli serangga ya sebenarnya. Terus udah gitu kalau yang lebih relate lagi sama biopori dan pengkomposan adalah kamu tahu Black Soldier Fly nggak? BSF. Nah, maggot. Iya maggot. Oke. Nah itu tuh sebenarnya kan salah satu juga cara pengomposan organik. Nah tapi aku tidak intended untuk bikin BSF karena kalau bikin ada sih sekarang namanya Magobox, jadi si magotnya tuh banyak banget kan. Atau yang at least bikin yang kitnya aja Iya yang buat kit, di rumah. tapi still aku kayak tetap geli ya, kayak walaupun aku kayak ini banget tapi tetap geli gitu. Aku juga berproses lo lihat cacing segala macam gitu kan. Nah tapi tiba-tiba di biopori aku tuh, di sebelah biopori aku tuh ada bukan larva, berarti apa namanya ya, si siklusnya itu dia udah jadi pupa tapi bolong. Jadi aku juga baru tahu kenapa BSF itu harus dikondisikan, ditempatkan, karena kalau enggak dia dimakan, either dia dimakan sama semut atau apa, atau sama burung. Kan burung itu tiba-tiba jadi banyak juga di atas biopori aku karena banyak si maggot ini. Nah ada juga tapi yang survive terus dia jadi BSF, ada juga. Aku bilang oh ada juga gitu kan. Terus aku sempat ngobrol sama teman-teman yang memang penggiat maggot karena ya ada kerja di CSR gitu. Dia bikin apa ya itulah rumah maggot gitu-gitu. Terus udah gitu katanya gini, nggak apa-apa teh, berarti itu bagus katanya gitu, berarti teteh sudah mengundang si maggot ini untuk ada. Dan kan lalat itu lalat yang banyak itu awal-awal ya ada banyak larva-larva lalat, tapi dia nggak kemudian jadi banyak terus ngerubuhin, enggak. Yang aku lihat di dalam ya ada kecoa ada, banyak semut gitu kan, cacing juga ada gitu. Jadi dia bersama-sama lah di situ. Ya udah, makanya biopori itu juga sangat ibu rumah tangga yang apa ya namanya, yang newbie gitu, boleh banget dicoba karena nggak harus regularly diaduk gitu. Jadi kita nggak perlu lihat ada apa di dalam situ, tapi dia nanti tiba-tiba tuh udah turun lama-lama. Harusnya biopori itu kalau bagus dia tuh nggak harus dikeluarin, tapi kalau misalnya dia terserap sendiri. Tapi kalau misalnya udah terlalu banyak gitu ya harus diambil gitu. Udah jadi gitu. Oke, berarti kita udah ngomongin personal hygiene-nya, udah juga ngomongin produk-produk
yang secara nggak langsung ramah lingkungan ya. Iya, benar-benar. Dari sabun nerak tadi, kemudian dari kita nyinggung juga tadi ke BSF ya atau maggot, juga kita nyinggung lagi tadi ke Biopori. ya biopori ya. Nah, aku juga udah pernah dengar sih tentang maggot ini nih Kak. Walaupun Udah pernah lihat belum? Aku udah pegang waktu Oh, itu. iya. Jadi Oke. kalau di IPB ini ada yang namanya jelajah IPB kalau Kakak tahu. Jadi ada satu hari di mana IPB itu full di GWW dari beberapa departemen dan kita nawarin produk-produk dari masing-masing prodi kita kayak gitu. Waktu itu kemarin aku ke salah satu program studi dari Fakultas Peternakan kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kalau maggot karena aku anak teknik lingkungan tahu, tapi belum pernah megang yang beneran megang. Nah, kemarin nyoba megang dan ternyata Apa rasanya? Apa rasanya? kalau aku megang? sejujurnya bukan orang yang tipikal takut gitu. Jadi ya mama aku geli aja tapi ya. suka Geli uget-ugetnya gitu maksudnya geli. Geli gitu sih. uget-uget. Dan kebetulan saudaraku juga ada yang mulai apa ya membudidayakan maggot. Keren. Nah aku juga pernah ada kegiatan di mana kayak kita undang pemateri siapa yang bagus kayak gitu. Nah waktu itu pengen yang memang dia di bidang maggot dan ternyata maggot itu bukan cuma tentang hewannya aja tapi juga berdampak ke lingkungan. Iya. Berarti balik lagi ya Kak, gimana sikap kita untuk menjaga lingkungan itu juga gimana sikap kita menjaga diri kita. Betul kayak gitu sekali. banget. Karena memang aku percaya sih kalau healthy environment itu impacting ke healthy ke kita gitu, ke manusianya gitu. Jadi sangat tidak bisa dipisahkan lah ya kayak gitu. Jadi the way we manage environment ya itu juga akan berdampak dengan kesehatan kita. Oke teman-teman, hari ini kita udah dapat banyak banget insight. Jadi kemana-mana dari, ya, dari personal hygiene jadi ke lingkungan, hygiene lingkungan ya benar-benar. Dari Ibu Cantik berbaju pink hari ini. Boleh nggak itu kayak diganti aja gitu? Yang udah ngasih kita banyak insight, apalagi aku mungkin 5 tahun lagi akan menjadi ibu ya. Masya Allah, coba dicatat itu dulu. Nanti kita tunggu aminkan ya. dulu ya. Amin, amin paling serius ya. Amin paling serius. Oke, dan semoga insight-insight yang kakak kasih ke aku, ke teman-teman yang nonton ini bisa jadi salah satu pembelajaran dan Betul. salah satu ilmu yang bisa diterapkan ke depannya. Iya, terima kasih banyak juga karena kalau nggak ditanya aku nggak inget sih sebenarnya tentang itu, dan kalau misalnya bermanfaat alhamdulillah. Oke, teman-teman kayaknya untuk podcast kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa dan kita ketemu di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Safira. Terima kasih juga.